Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua umat manusia, termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya sungguh bersyukur atas bumi yang Allah berikan, tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu. Kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya, kiranya jadi dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita membaca Mazmur 111 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10 secara berbalasan. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Namanya kudus dan dahsyat. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, jemaat mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 49, bait pertama dan ketiga, firman Allah jayalah. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini kami akan membaca Alkitab. Kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah ya Bapa. Kuasailah masing-masing kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita siapkan
Kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan yang ke-22. Mari kita berdiri. Bersama-sama mari kita baca Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan yang ke-22. Kita mulai. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak, seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah keluarga kita di malam hari ini, sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama dalam bacaan Alkitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22, adalah bagian daripada apa yang disampaikan oleh Musa kepada orang-orang Israel berdasarkan pada kehendak Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan bersegera untuk memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita dalam perenungan kita pada saat ini untuk melihat pada ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Sampai di situ. Kalimat yang mengatakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kata takut akan Tuhan Allah ini sering kali kita jumpai dan temui dalam kitab Perjanjian Lama. Teristimewa dan secara khusus dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini sering kali diulang-ulang kata takut akan Allah. Bahkan kitab Mazmur, kitab Yeremia, dan kitab-kitab lainnya juga di dalam kitab Perjanjian Lama berulang kali juga menyampaikan akan kalimat takut akan Allah. Ini merupakan sebuah ajaran tetapi juga sebuah perintah kepada orang-orang Israel. Tetapi apa maksud sesungguhnya daripada kalimat takut akan Allah? Saya ingin mengajak kita untuk melihat pada ayatnya yang ke-12. Dalam pasal yang sama, Ulangan pasal 10 ayat 12. Di sana juga dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Nah, itu dia. Jadi berulang kali kata takut akan Tuhan Allahmu ini disampaikan dan diberitakan. Lalu kemudian sekali lagi, apa arti daripada kalimat takut akan Tuhan Allahmu ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kata takut di sana itu yang mau kita perhatikan. Takut di sana itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukan kata takut yang dimengerti kalau misalnya seseorang, ada orang yang fobia begitu ya. Dia takut akan sesuatu, takut tempat yang gelap, takut tempat yang tinggi, takut melihat darah. Bukan seperti itu yang dimaksudkan di sini. Supaya kita tidak salah mengerti dan memahami kata takut di sini. Tetapi kata takut di sini, nah ini dia, kita mau dalami ini. Dari bahasa Ibrani, bahasa asli kita Perjanjian Lama, di sana dijelaskan bahwa takut itu terjemahan dari kata yaurei, yang berarti dia memang dapat diterjemahkan dengan kata to fear,
menjadi takut atau takut. Tetapi takutnya di sini dimaksudkan adalah lebih kepada atau penekanannya pada terjemahan dalam bahasa Inggris itu dikatakan revere, hormat. Jadi kata takut itu menunjuk kepada sikap hormat, reverence, menghormati. Jadi kalau bagian firman Tuhan ini mengatakan dalam ayat 20, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, maka kalau kita terjemahkan secara harafiah dia akan memiliki arti engkau harus menaruh hormat kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus hormat, menghormati, menaruh hormat kepada Tuhan Allahmu. Jadi itu maksud daripada ajakan atau perintah atau ajaran yang mengatakan hendaklah engkau takut akan Tuhan Allahmu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaannya adalah bahwa mengapa orang Israel diajak atau diajar untuk menaruh hormat kepada Tuhan Allah. Mengapa demikian? Nah, ini penting untuk kita renungkan bersama. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal akan menaruh hormat kepada Tuhan Allah itu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi orang-orang Israel. Ada dua hal latar belakangnya, paling tidak dari berbagai sumber yang ada termasuk di dalam Alkitab ini, saya ingin menyimpulkan ada dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini menjadi sebuah pengakuan, menjadi sebuah confession, faith of confession, pengakuan iman, bahwa mereka harus menaruh rasa hormat kepada Tuhan Allah oleh karena pengalaman kehidupan beriman yang mereka alami dalam perjalanan mereka meninggalkan tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dalam perjalanan itu mereka mengalami banyak pengalaman iman bersama dengan Allah. Bagaimana mereka mengalami penyertaan dan pemeliharaan, bagaimana mereka mengalami kuasa dan mujizat yang Allah nyatakan di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Dan ini yang pada akhirnya membawa ke dalam satu kesadaran bahwa oleh karena karya, oleh karena kuasa, oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka alami dan saksikan karya-karya Allah dalam perjalanan itu, maka sudah semestinya lah mereka menaruh hormat kepada Tuhan Allah. Itu dia. Dan itu dijelaskan dalam Ulangan pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita lihat sama-sama kembali. Saya bacakan buat kita semua. Ulangan pasal 10 ayat 11 sampai dengan 12, di sana dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu? Sampai di situ. Jadi bagaimana kesadaran menaruh hormat kepada Tuhan Allah itu dibangun di atas dasar pengakuan bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu mereka alami dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Nah, ini dia, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berkaitan dengan kewajiban membangun sikap hidup hormat kepada Tuhan Allah. Dan ini secara turun-temurun rasa hormat mereka itu kepada Tuhan Allah itu harus mereka perlihatkan, bukan saja kepada sebuah atau bukan saja sebatas kepada pengakuan, ucapan di dalam bibir mereka bahwa mereka menaruh hormat dan mereka percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka. Bukan saja pada pengakuan, tetapi juga melalui sikap hidup mereka. Bahwa pengakuan menaruh hormat kepada Tuhan Allah yang telah memelihara, menyertai, menuntun dan memimpin mereka itu harus juga terlihat dalam sikap hidup mereka. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya hal yang sama juga harusnya terjadi dalam hidup kita, bahwa
Sampai hari ini pun kita harus mengakui, sebagaimana Israel juga yang pada akhirnya ditibakan di tanah perjanjian, dan mereka mengaku bahwa mereka boleh ditibakan di tanah perjanjian itu semua oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Allah yang telah mentibakan mereka di sana. Maka hal yang sama juga harusnya terbangun di dalam diri kita, bahwa kalau kita boleh sampai di hari ini, di tengah berbagai pergumulan, persoalan, di tengah berbagai rintangan, masalah yang diperhadapkan oleh dunia ini, apalagi ketika kita berada dalam situasi pandemik saat ini, kita pun harus mengatakan dan mengakui bahwa kita boleh tiba di hari ini. Itu semua oleh karena karya dan kasih Tuhan. Itu semua oleh karena penyertaan dan pemeliharaan oleh Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, hal yang sama sebagaimana lahir di dalam kehidupan orang Israel, mereka mengaku dalam pengakuan iman mereka bahwa mereka juga harus menaruh rasa hormat kepada Tuhan Allah oleh karena penyertaan dan pemeliharaannya. Mereka harus membangun sikap hidup yang menaruh hormat kepada Tuhan Allah. Maka hal yang sama juga harusnya terjadi dalam hidup kita. Kita pun harus menaruh hormat kepada Tuhan Allah kita. Sekali lagi, mengapa? Karena kita boleh sampai hari ini, boleh ada sampai di detik ini, di tengah berbagai karunia dan kasih yang boleh kita jalani, di tengah berbagai pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, di tengah-tengah kehadiran orang-orang yang kita kasih dan sayangi di dalam kehidupan kita. Itu semua hanya oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita wajib menaruh hormat kepada Tuhan Allah kita. Bagaimana caranya kita menaruh hormat itu, bagaimana sikap itu kita perlihatkan kepada Tuhan Allah kita. Maka tadi di dalam ayatnya yang ke-12 dilanjutkan, saya lanjutkan bacaan ayat 12 tadi. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia? Sampai di situ dulu. Yang pertama, ketika kita ingin menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan Allah kita, maka kita perlihatkan itu dengan berpegang firman Tuhan katakan. Berpegang pada ketetapan hukum dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru ini ada banyak ajaran-ajaran yang berasal dari Allah. Melalui para nabi, melalui para hakim, melalui para rasul, Allah menyampaikan apa yang Ia kehendaki untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Maka sikap hidup yang menaruh hormat kepada Tuhan Allah adalah melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Dan kalau kita berbicara tentang hukum Allah di dalam kehidupan kita, dalam apa yang diajarkan di dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, maka sangat sederhana firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Ke dalam kedua hukum itu terletak semua ajaran-ajaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab perjanjian lama dan maupun kitab perjanjian baru. Dua hal itu yang harusnya nyata dan terlihat di dalam kehidupan kita. Bagaimana di dalam hidup ini kita menjalani hidup yang mencerminkan dan memperlihatkan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita. Dan sekali lagi, bukan hanya pada ucapan di bibir, pengakuan kita dengan mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan Allah. Bukan hanya itu, karena Tuhan Yesus juga mengatakan bukan mereka yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Artinya, pengakuan menaruh hormat dengan mengatakan mengasihi Tuhan Allah itu harus terlihat dalam sikap hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita manusia, bagaimana kita hadir di tengah kehidupan di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat, engkau hadir di tengah-tengah kehidupan gereja, engkau hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, engkau hadir di tengah satu persekutuan yang kecil yang ada di dalam kehidupan keluarga dan rumah tanggamu. Maka mulailah dari dalam rumah tanggamu, mulailah dari dalam keluargamu, engkau memperlihatkan sikap hidup
yang menaruh hormat kepada Tuhan Allahmu. Bagaimana caranya? Sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu, dan itu dimulai dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sikap hidup menaruh hormat kepada Tuhan Allah itu kita perlihatkan dengan mengasihi orang-orang yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Ketika seorang suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Bagaimana mereka hidup membangun satu keluarga yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, yang saling bekerja sama, saling menopang satu dengan yang lainnya. Itu merupakan sikap hidup yang mencerminkan bahwa kita adalah orang yang menaruh hormat kepada Tuhan Allah. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, berulang kali diberitakan, jikalau engkau di dalam hidupmu, di dalam menjalani kehidupanmu, keseharianmu di tengah keluarga, jemaat dan masyarakat, engkau tidak menyatakan dan memperlihatkan sikap hidup yang mengasihi orang-orang di sekitarmu, bagaimana mungkin engkau dapat mengaku bahwa engkau menaruh hormat kepada Tuhan Allahmu? Oleh sebab itu, pada hari ini diajarkan kepada kita sikap hidup yang menaruh hormat kepada Tuhan Allah itu dimulai dari perbuatan-perbuatan kita yang baik kepada orang-orang yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu yang pertama yang diajarkan, berpegang teguh pada ketetapan hukum dan ajaran firman Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Yang kedua, itu juga diperlihatkan dengan ayat 12 tadi, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 20 ini diulang lagi, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Itu dia. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal beribadah ini menjadi bagian daripada cerminan bahwa kita adalah orang-orang yang menghormati Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu, hari ini kita sedang ibadah keluarga. Pertanyaan saya adalah, apakah kita yang sedang beribadah di rumah, seluruh rumpun keluarga kita beribadah atau tidak? Atau hanya orang tua sementara anak-anak tidak? Atau jangan sampai hanya anak-anak, orang tua tidak beribadah. Mau diberitakan dan disampaikan kepada kita, salah satu sikap hidup beriman yang mencerminkan sebagai orang yang menaruh hormat kepada Allah, itu adalah engkau beribadah kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika gereja ini memfasilitasi saudara dengan ibadah-ibadah yang boleh berlangsung, baik itu ibadah keluarga, ibadah pelkat, ibadah hari Minggu, dan juga mungkin ada ibadah-ibadah yang lainnya, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, beribadahlah engkau. Jangan engkau sia-siakan waktumu. Karena orang yang menaruh hormat kepada Tuhan Allah itu tidak akan pernah sia-sia apa yang ia lakukan. Selalu ada sesuatu yang baik yang akan ia alami. Apa itu yang akan ia alami Bapak Ibu, orang yang menaruh hormat kepada Tuhan Allah dengan mengaku melalui perbuatan-perbuatan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, dengan melakukan ibadah kepada Tuhan Allah, menyembah, memuliakan dan meninggikan Tuhan Allah. Apa yang akan terjadi dalam hidupnya? Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita membuka Mazmur 112. Mazmur pasal 112 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari lihat sama-sama Mazmur 112 ayat pertama sampai ayat 3. Saya bacakan buat kita dengarkan bersama-sama. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama dia katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, orang yang menaruh hormat kepada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perhatikan berkatnya buat saudara. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Itu dia. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa
Tidak akan sia-sia apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara perlihatkan dalam sikap hidup yang menaruh hormat kepada Tuhan Allah. Engkau akan berbahagia, firman Tuhan katakan. Bahkan keturunanmu akan perkasa di bumi, artinya diberkati oleh Tuhan Allah. Mereka akan menjadi keturunan yang kuat. Mereka akan menjadi keturunan yang kokoh teguh berdiri menjalani kehidupan mereka di dalam dunia ini. Bahkan lebih jauh dikatakan angkatan orang benar akan diberkati. Engkau akan diberkati. Keluargamu, keturunanmu, kehidupanmu akan diberkati. Bahkan firman Tuhan janjikan harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Itu janji Tuhan kepada mereka yang mau memberi diri dengan sungguh-sungguh menaruh hormat kepada Tuhan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau hari ini engkau bertanya di dalam hidupmu, mengapa kehidupan kami di tengah-tengah perjalanan dunia ini begitu banyak masalah? Mengapa di tengah-tengah dunia ini keturunan kami tidak sukses dan tidak berhasil? Mengapa kehidupan perekonomian dalam rumah tangga kami sepertinya biasa-biasa saja, bahkan cenderung bermasalah? Hari ini firman Tuhan mau beritakan kepada saudara, semua itu akan dipulihkan ketika saudara menaruh hormat kepada Tuhan Allah. Sekali lagi, menaruh hormat dalam sikap hidup yang mengasihi orang-orang di sekitar kita. Menaruh hormat kepada Tuhan Allah dengan meninggikan dan memuliakan Tuhan Allah melalui ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Tuhan janjikan seluruh keadaanmu akan dipulihkan. Engkau akan mengalami sukacita dan kebaikan dalam hidupmu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teruslah berpegang pada firman Tuhan, tinggikan dan muliakan Tuhan Allahmu, taruhlah rasa hormatmu kepada Tuhan Allahmu dengan membangun satu sikap hidup yang mengasihi orang-orang di sekitar kita dan setia untuk beribadah kepada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari bersama kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363 bait pertama dan yang ketiga, bagi Yesus kuserahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh bersama kami dengarkan. Hamba mohonkan dengan rendah hati, teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami masing-masing,
semua kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, setiap jemaat-Mu yang berada dan beribadah di rumah mereka masing-masing, biarlah firman ini tertanam dalam hati dan pikiran mereka. Oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, firman ini bertumbuh di dalam kehidupan kami semua, baik kami yang berada dalam gedung gereja ini maupun kami yang berada di dalam rumah kami masing-masing. Dan sungguh ya Tuhan, kalaupun pada masa-masa yang lalu kami belum sepenuhnya menaruh hormat kepadamu, maka melalui firman Tuhan saat ini, kami mau dengan sungguh-sungguh menaruh hormat kepada Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Syukur kami kepadamu ya Allah, yang telah berfirman dan bersabda di tengah-tengah kami, dan kami percaya firman ini akan menuntun dan memimpin kehidupan keseharian kami, menjadi pelita dan suluh bagi langkah kaki kami, berjalan di jalan Tuhan, menuju masa depan yang Tuhan sediakan, masa depan yang penuh dengan kebaikan, kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Bapa di dalam sorga, pada saat ini hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, dari dalam rumah tangga mereka masing-masing, setiap pribadi yang beribadah kepadamu. Tuhan, berkati kami semua Tuhan, jaga dan pelihara kehidupan kami. Cukup-cukupkanlah berkat-Mu dalam kebutuhan keseharian mereka. Bapa Sorgawi, jangan biarkan ada di antara jemaat-Mu orang-orang yang beriman dan percaya berada dalam kelaparan dan kekurangan. Pakailah kami anak-anak-Mu Tuhan, agar melalui hidup kami boleh saling berbagi satu dengan yang lainnya. Kami boleh menyatakan kasih Tuhan kepada mereka sebagai tanda sungguh bahwa kami melakukan itu sebagai rasa sukacita dan kebahagiaan kami dan syukur kami. Oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami, dan kami bersedia menjadi berkat bagi sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, pakai terus gereja ini, agar melalui pelayanan di tengah jemaat ini, gereja ini boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi semua jemaat-Mu ataupun bagi setiap orang yang turut ambil bagian dalam ibadah dan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Bapa Sorgawi, hamba berdoa juga bagi para suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, opa, oma, anak cucu. Tuhan berkati mereka semua Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan, memampukan mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka, baik sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pekerja, sebagai pelayan. Memampukan mereka semua Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian dalam hidup mereka, dan biarlah semuanya itu boleh membuahkan kebaikan, sukacita dan damai sejahtera. Berkat Tuhan mengalir, mendatangkan limpahan kasih di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Hamba berdoa juga untuk para presbiter, pengurus dan pelayan kategorial, komisi-komisi, unit-unit misioner, pegawai kantor majelis jemaat. Tuhan memberkati semua mereka Tuhan. Dalam seluruh gerak langkah pelayanan mereka bergandengan tangan dengan semua jemaat-Mu. Dari sektor 1 sampai sektor 12, Tuhan berkati Tuhan. Demikian juga mereka yang bertugas pada malam hari ini, baik sebagai liturgos, juga pemandu lagu, organis, koster, juga mereka yang memberi diri dalam pelayanan multimedia. Tuhan memberkati semua mereka Tuhan. Hamba percaya apa yang mereka lakukan dan kerjakan, apa yang mereka layankan pada malam hari ini, semuanya akan membuahkan kebaikan, sukacita, berkat, damai, sejahtera, rahmat Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka, masing-masing mereka. Dan hamba percaya juga bukan hari ini saja mereka akan diberkati, tetapi berkat Tuhan akan beriringan dalam seluruh perjalanan hidup mereka, menjangkau kehidupan masa depan yang Tuhan sediakan bagi masing-masing mereka. Oleh sebab itu hamba mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat kasih setia, anugerah pemeliharaan yang senantiasa nyata di dalam kehidupan jemaat-Mu di GPIB Batra Kasih di Kota Makassar ini, bahkan kepada para pelayan-pelayan-Mu.
Tuhan memberkati para pendeta juga, pendeta Dina, para pendeta gereja seasas yang turut mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Berkati mereka semua Tuhan. Jaga pelihara kehidupan mereka, menjadikan mereka berkat dalam setiap langkah kehidupan dan pelayanan mereka di dalam jemaat ini. Bapa Sorgawi, kami hidup di tengah situasi pandemik yang pada akhirnya mendatangkan berbagai kesulitan, berbagai masalah. Mereka yang sakit dan mereka yang lemah, mereka yang terpapar oleh virus corona. Bahkan mereka yang mengalami PHK, mereka yang dirumahkan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang gagal di dalam membangun usaha-usaha mereka. Di tengah berbagai realitas dan kenyataan itu, ya Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami tidak boleh kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu kami tetap berpengharapan di dalam Kristus Yesus, Putra-Mu Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya Engkaulah Allah satu-satunya penolong kami, tempat perlindungan kami, kota benteng kami, sandaran hidup kami. Dan hanya kepadamu kami memohon, tolonglah kami ya Allah, pulihkanlah seluruh keadaan kami, sembuhkan kami yang sakit, teguhkan kami yang goyah, buka pintu berkat-Mu, agar kami boleh kembali mendapatkan pekerjaan, agar kami boleh kembali membangun usaha-usaha kami. Hamba percaya dan hamba mengucap syukur, karena hamba meyakini berkat Tuhan, kasih Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan jemaat ini. Kami hidup di tengah bangsa ini bersama dengan pemerintahan yang menuntun dan memimpin kami sebagai rakyat Indonesia. Oleh sebab itu kami menyerahkan pemerintahan, presiden, wakil presiden, dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, terkhususnya di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara ini, Tuhan memberkati. Dalam hikmat Tuhan mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini dan mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Syukur kami kepadamu ya Allah, pakai kami teristimewa, dan secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami sesama kami manusia yang mengalami bencana di Kabupaten Masamba, Luwu Utara. Tolong mereka Tuhan, bahkan pakai kami anak-anak-Mu Tuhan, agar melalui hidup kami boleh meringankan segala beban-beban hidup mereka. Inilah doa dan permohonan kami, inilah syukur kami yang kami angkat dan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengucapan syukur. Sehari kita telah bekerja dalam keterbatasan dan kekurangan kita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat, kita menyanyi dari NKB 133 baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga setelah pundi persembahan dijalankan. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, mari dengarkan amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Setiap firman yang telah diberitakan dan telah kamu dengar, lakukanlah itu di sepanjang perjalanan kehidupan. Gita Bakti 277 bait pertama dan yang ketiga, firman Tuhan sudah kau dengar. Wartakan karya kasih
majulah tetap teguh. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati kamu sekalian, sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati kita semua.